Halo sahabat Pametik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persis Solo melawan PSM Makassar. Kalau kita melihat di pertandingan sebelumnya, Persis Solo ternyata berhasil menang melawan Bali United dengan skor 2-0. Kalau secara statistik, secara penguasaan bola, Persis Solo menang di angka 58%. Kesempatan menciptakan golnya juga Persis Solo unggul sebanyak 14 kali dibandingkan dengan Bali United. Tembakan ke arah gawangnya sebanyak 5 kali. Secara serangan pun Persis Solo unggul di 91 kali serangan, dan serangan berbahayanya juga Persis Solo unggul di 58 kali serangan berbahaya. Ya, walaupun memang Bali United ternyata para pemainnya ada salah satu yang mendapatkan kartu merah, yaitu di menit ke-38, yaitu Andika, dan terkena 2 kali akumulasi kartu kuning. Dan mau nggak mau Bali United harus melaksanakan pertandingan dengan 10 pemain, walaupun sebelumnya memang Persis Solo sudah unggul duluan 1-0 sebelum pemain Bali United terkena kartu merah. Dan akhirnya di babak kedua Persis Solo berhasil menambah keunggulan mereka menjadi 2-0. Ya, kalau kita melihat permainan ini dan sepengetahuan gue pas gue nonton pun, ya memang secara permainan gue ngeliat memang Persis Solo ya lebih unggul dibandingkan dengan Madura United. Nah, ini yang gue bilang kemarin bahwa Persis Solo tuh telat keluar menyerang. Kalau mereka berani keluar menyerang, mereka akan bermain bagus kalau menurut gue. Dua sayap mereka sangat bisa diandalkan, dan sampai saat ini gue melihat dua sayap mereka masih bisa melakukan penetrasi yang cukup menyusahkan dari pemain bertahannya lawan, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap permainan dari Persis Solo, dan itu membuat Persis Solo lebih percaya diri kalau menurut gua. Dan sepertinya memang performa dari Persis Solo sekarang cukup meningkat kalau menurut gua. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari PSM Makassar, mereka bermain imbang dengan Dewa United dengan skor 1-1. Kita lihat dulu secara statistik seperti apa ya. Kalau secara statistik ya PSM Makassar memang tidak terlalu menguasai permainan ya. Secara penguasaan bola mereka hanya mendapatkan 31%. Kesempatan menciptakan golnya juga hanya sedikit sekali unggul dari Dewa United di angka 6. Nah, sedangkan tembakan ke arah gawangnya sama-sama di angka 4. Dalam hal serangan juga PSM Makassar kalah dibandingkan dengan Dewa United. Mereka hanya mendapatkan 83 kali serangan, sedangkan PSM Makassar secara serangan berbahaya juga hanya mendapatkan 40 kali serangan berbahaya, cukup jauh dibandingkan dengan Dewa United. Nah, entah kenapa gitu, kemarin gue ngelihat permainan PSM Makassar agak kurang berkembang ya kalau menurut gue ya. Jadi di pertandingan kemarin PSM Makassar gue ngelihatnya ketika melawan lini pertahanan yang cukup solid dari Dewa United, mereka agak sedikit kurang bisa menerapkan permainan mereka yang sebelum-sebelumnya, yaitu mengandalkan direct passing dengan beberapa kali operan sudah sampai ke lini pertahanan dari lawan. Tapi sepertinya Dewa United berhasil membaca itu kalau gua ngelihatnya, dan sepertinya memang di sini adalah butuhnya seseorang legend point kalau menurut gua. Jadi ketika sudah terjadi kebuntuan gitu dalam permainan yang ada, dan akhirnya mau nggak mau butuh kreativitas, butuh pemain yang memang mempunyai kreativitas tinggi yang akhirnya bisa melakukan penetrasi ataupun memberikan umpan-umpan matang yang cukup terukur dan yang nggak disangka-sangka oleh pemain bertahan lawan. Nah, itu yang mungkin memang kurang dari pertandingan kemarin kalau gue ngeliat dari PSM Makassar. Tapi mereka masih bisa menahan imbang, dan sampai saat ini PSM Makassar masih belum terkalahkan. Nah, kalau kita balik lagi ke pertandingan antara Persis Solo melawan PSM Makassar, kalau secara histori memang mereka belum pernah ketemu ya, karena Persis Solo baru promosi ke Liga 1. Kalau melihat klasemen sementara, saat ini Persis Solo berada di peringkat ke-13. Mereka berhasil 3 kali menang, 1 kali seri, dan 6 kali kalah. Sedangkan PSM Makassar saat ini menduduki peringkat kedua. Mereka dari 6 kali menang,
3 kali seri dan belum pernah kalah, tapi mereka masih mempunyai 1 pertandingan sisa melawan Barito Putra. Nah, kalau kita melihat gol per pertandingannya ya cukup beda jauh ya. Persis Solo di angka 1 gol per pertandingan, sedangkan PSM Makassar di angka 1,89 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan, Persis Solo di angka 1,3 gol per pertandingan, sedangkan PSM Makassar masih cukup solid lini pertahanannya, yaitu di angka 0,56 gol per pertandingan. Nah, di pertandingan ini memang gue ngelihatnya sepertinya Persis Solo dan PSM Makassar di performa pertandingan sebelumnya cukup bertolak belakang kalau menurut gue. Persis Solo yang cukup tampil baik kalau menurut gue, dan PSM Makassar sepertinya tidak bisa menunjukkan permainan mereka yang sebelum-sebelumnya kalau menurut gue. Dan lagi-lagi gue netral posisinya, gue nggak ngedukung siapa-siapa, gue hanya melihat dari pertandingan mereka sebelumnya dan juga berdasarkan dari statistik. Nah, memang kemarin memang ada masalah terkait dengan hukumannya dari Wijen Pluim yang sampai terkena denda 5 kali pertandingan dia nggak boleh bermain. Nah, setahu gue terakhir info yang gue dapat, PSM Makassar lagi melakukan banding, dan sampai saat video ini dibuat sepertinya gue ngelihat belum ada kabar yang terbaru ya mengenai sanksi yang diberikan oleh Wijen Pluim. Nggak tahu, mungkin nanti beberapa hari ke depan apakah dia sudah bisa main atau belum, nanti kita tunggu aja kabarnya. Nah, balik lagi ke pertandingan ini, kalau menurut gua kemungkinan besar sepertinya antara Persis Solo dan PSM Makassar sepertinya akan bermain imbang kembali, karena memang Persis Solo bermain di kandangnya mereka mempunyai keuntungan, semangat mereka lebih baik. Nah, sedangkan PSM Makassar juga masih belum diperkuat oleh Wijen Pluim kemungkinan. Nah, tapi lain halnya kalau nanti ternyata memang Wijen Pluim bisa bermain. Nah, ketika mereka buntu, ketika mereka menghadapi tim yang mempunyai lini pertahanan yang kuat, walaupun kalau menurut gua Persis Solo belum terlalu kuat lini pertahanannya, tapi kalau dia keluar menyerang karena mereka bermain di kandang ya lumayan bisa menutupi lini pertahanannya mereka kalau menurut gue. Jadi ya nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Jadi kalau menurut gue kemungkinan besar pertandingan ini masih akan berakhir imbang. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.